Cetak gol lagi bagi Juventus di Serie A, Dusan Vlahovic mengaku senang. Juventus meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Verona dalam lanjutan Serie A pada Senin malam, tanggal 26 Agustus berkat gol-gol dari Dusan Vlahovic dan Nicolo Savona. Kemenangan ini semakin menegaskan performa impresif Juventus di bawah manajer baru mereka, Thiago Motta. Dusan Vlahovic, yang mencetak gol pertamanya di Serie A sejak April, tampak lega dan bahagia bisa kembali mencatatkan namanya di papan skor. Penyerang asal Serbia tersebut tidak hanya senang dengan golnya, tetapi juga dengan performa tim secara keseluruhan. Kami mendapat 3 poin, saya senang untuk Nicolo Savona, untuk tim, dan untuk para penggemar, kata Vlahovic dikutip dari Reuters. Saya sedikit tidak beruntung di laga melawan Como, tetapi hari ini gol tercipta dan saya senang dengan sikap tim. Hasil ini adalah konsekuensi dari kerja keras kami. Vlahovic, yang merupakan pencetak gol terbanyak kedua Serie A musim lalu dengan 16 gol, menunjukkan performa yang mengesankan meski mengalami beberapa kali kekecewaan di laga sebelumnya melawan Como, termasuk gol yang dianulir karena offside. Namun, di Verona, penyerang ini berada di posisi yang tepat untuk mencetak gol, bahkan hampir mencetak hat-trick. Savona, yang baru berusia 21 tahun, juga tampil cemerlang dalam pertandingan ini. Savona berhasil mencetak gol pertamanya untuk Juventus di Serie A, sebuah momen yang ia anggap sebagai mimpi yang menjadi kenyataan. Vlahovic mengatakan kepada saya bahwa dia tidak menyentuhnya, dia menyerahkan gol ini kepada saya dan saya sangat gembira, terutama atas kemenangan tim, kata Savona. Mencetak gol benar-benar sebuah mimpi, mari berharap kami terus seperti ini. 3 gol Madueke, 1 sorotan Maresca. Mencetak 3 gol tak bikin noni Madueke dipuja-puji Enzo Maresca tanpa celah. Ada satu hal yang disoroti manajer Chelsea tersebut. Madueke menjadi penentu kemenangan Chelsea saat bertandang ke Wolverhampton Wanderers, Minggu tanggal 25 Agustus tahun 2024 kemarin. Hat-tricknya selepas restart membawa tim membuka keunggulan 5-2, yang lantas digenapkan jadi 6 gol oleh Joao Felix. Ini jadi 3 poin pertama Chelsea, sekaligus hasil penting usai kekalahan dari Manchester City di laga pertama. Madueke punya peran krusial dalam hal ini, tapi tak lantas bikin ia lepas dari koreksi. Manajer Chelsea Enzo Maresca menyebut satu hal yang perlu dibenahi Madueke. Meski mencetak gol itu penting, namun menjaga tim dari ancaman itu sama krusialnya. Dalam 10 menit pertama dia mendapatkan 2 peluang dan secara keseluruhan sangat bagus, ujar Maresca dikutip Metro. Satu-satunya yang tidak saya suka dari Noni adalah tendangan bebas yang dia berikan ke lawan sebelum turun minum dan kami bisa menghindari itu. Terutama melawan sebuah tim yang bagus dari bola-bola mati, imbuhnya. Dani Olmo bisa didaftarkan setelah Christensen cedera. Dalam apa yang akan menjadi kelegaan besar bagi FC Barcelona, pemain baru Dani Olmo siap untuk melakukan debutnya besok melawan Rayo Vallecano karena La Liga telah menyetujui pendaftarannya. Hal ini datang dari Mundo Deportivo, yang mengklaim bahwa dalam beberapa jam ke depan, La Liga akan mengizinkan Barca untuk mendaftarkan Dani Olmo untuk menggantikan Andreas Christensen yang absen dalam jangka panjang, seperti yang mereka lakukan baru-baru ini dengan Inigo Martinez, memanfaatkan absennya Ronald Araujo. Barca telah menghasilkan beberapa permainan yang adil dengan kepergian Clement Lenglet, Ilkay Gundogan, Mika Faye dan Vitor Roque, tetapi tidak cukup untuk dapat mendaftarkan Olmo. Namun, mereka akan dapat melakukannya sekarang dengan permainan yang adil yang dihasilkan oleh absennya Christensen karena cedera. Seperti yang pernah mereka lakukan terhadap Vitor Roque dan Martinez dengan memanfaatkan absennya Gavi dan Araujo di masa lalu, Barcelona kini bisa menggunakan 80% gaji Christensen untuk mendaftarkan Olmo, berdasarkan pasal 77 Peraturan Pengendalian Ekonomi La Liga. Akan tetapi, pendaftaran tersebut dikatakan hanya berlaku hingga tanggal 31 Desember dan karenanya Barcelona harus mencari alternatif untuk mendaftarkan Olmo lagi pada bulan Januari. Selain itu, Barcelona tidak harus membatalkan pendaftaran pemain Denmark tersebut selama mereka tidak mengikut sertakan 25 pemain tim utama, seperti yang terjadi pada Araujo atau musim lalu dengan Gavi. Yang menarik, laporan medis yang menjadi dasar persetujuan pendaftaran La Liga disebutkan mengindikasikan bahwa Christensen akan absen selama 4 bulan, tetapi kubu pemain tersebut menyatakan bahwa ia hanya akan absen selama 2 bulan. Jadi, ada beberapa area abu-abu dalam situasi tersebut, tetapi berdasarkan keadaan saat ini, Olmo siap untuk didaftarkan dan dapat melakukan debutnya besok melawan Rayo Vallecano.
Soal rumor ke Arab Saudi, agen Osimhen bukan paket yang bakal dikirim jauh. Victor Osimhen kabarnya ditawar klub Arab Saudi. Agen striker Napoli itu langsung menepisnya, dengan menyebut kliennya bukan paket yang bakal dikirim jauh. Menurut laporan yang beredar, Al Ahly siap menawar Osimhen musim panas ini. Dana lebih dari 65 juta euro disodorkan klub Arab Saudi tersebut kepada Napoli. Napoli dikabarkan siap menerimanya. Il Partenope sendiri memang berniat melepas striker Nigeria itu, mengingat mereka sudah menyiapkan tempat untuk Romelu Lukaku dari Chelsea. Situasi itu kemudian langsung direspons kubu Osimhen. Agennya, Roberto Calenda, membuat pernyataan di media sosial, yang isinya membantah kliennya bakal melanjutkan karir ke Arab Saudi. Victor Osimhen adalah pemain Napoli, dengan kontrak yang baru saja diperbarui dan sama-sama memuaskan semua pihak. Dia membuat sejarah dan ketika ada tawaran besar tahun ini, kami selalu menerima keputusan klub, tulis Calenda. Seperti yang saya katakan, ini bukanlah paket yang bakal dikirim jauh untuk memberi ruang ke sosok baru. Victor terpilih sebagai pesepak bola terbaik Afrika tahun ini, ia urutan ke-8 di Ballon d'Or, masih banyak hal yang harus dia lakukan di Eropa. Perlu adanya rasa hormat dan keseimbangan soal dirinya, tulis Calenda. Osimhen sendiri kini masih diasingkan Napoli. Sejauh ini, beberapa klub raksasa Inggris seperti Arsenal dan Chelsea terus dikaitkan dengan penyerang 26 tahun itu. Victor Osimhen menjadi pahlawan Napoli saat merengkuh Scudetto musim 2022-2023. Ia sudah punya catatan 133 laga dan bikin 76 gol, namun kini tersisih di era kepelatihan Antonio Conte. Ngerinya Cole Palmer di 2024, Erling Haaland sih lewat. Cole Palmer masih on fire bersama Chelsea. Pemain Inggris itu bahkan punya catatan gol dan assist yang lebih oke dari Erling Haaland di 2024. Palmer kembali menjadi motor kemenangan Chelsea musim ini. Ia memborong gol dan assist saat The Blues menghabisi Wolverhampton Wanderers di pekan kedua Liga Inggris. Bertanding di Molineux, Minggu tanggal 25 Agustus tahun 2024, Palmer bikin 1 gol dan hat-trick assist saat Chelsea menang 6-2 atas tuan rumah. Ketiga assist ia sumbang kepada Noni Madueke, yang bikin hat-trick gol. Torehan itu membuat Palmer terus menambah catatan sipnya di Liga Inggris sepanjang 2024. Pemain 22 tahun itu sudah terlibat dalam 25 gol di Liga tahun ini. Rinciannya, Cole Palmer membuat 15 gol dan bikin 10 assist di Chelsea. Catatannya jauh melebihi pemain lain. Menurut laporan Scout, striker tajam Manchester City, Erling Haaland, bahkan baru terlibat dalam 18 gol di Liga. Artinya, Palmer menjadi pemain paling berperan dalam urusan gol dan assist di 2024. Cole Palmer sendiri baru direkrut Chelsea musim lalu. Ex-pemain City itu langsung memborong 25 gol di musim pertamanya. Musim ini, ia langsung membuka rekening gol dan asisnya untuk The Blues.